Debat yang selalu lahir di Indonesia karena orang Indonesia merasa Asia bisa berbicara dengan di sepak bola. You cannot. 9 negara, 1 benua, 1 misi yang sama, membawa nama Asia sejauh mungkin di Piala Dunia 2026. Tapi pertanyaannya, apakah mereka benar-benar siap menghadapi raksasa-raksasa sepak bola dunia? Atau jangan-jangan, mimpi itu akan kandas lebih cepat dari yang dibayangkan? Sebelum kita masuk ke hasil pertandingan, mari kita flashback dulu sebentar. Bagaimana sebenarnya wakil Asia ini bisa sampai ke putaran final? AFC, alias Konfederasi Sepak Bola Asia, mendapat jatah 8 tiket otomatis menuju putaran final. Plus, ada 1 tiket tambahan yang harus diperebutkan lewat jalur playoff antar konfederasi. 8 tiket otomatis itu diamankan oleh Iran, Uzbekistan, Korea Selatan, Yordania, Jepang, Australia, Qatar, dan Arab Saudi. Sementara 1 tiket sisanya, berhasil direbut Irak. Irak menang dramatis di playoff antar konfederasi, mengalahkan wakil CONMEBOL dengan skor tipis 2-1. Jadi total, ada 9 wakil Asia yang akan berlaga di Piala Dunia 2026. 9 tim, 9 cerita berbeda. Dan sekarang, mari kita bedah satu persatu bagaimana penampilan mereka di laga pembuka. Kita mulai dari Korea Selatan. Taeguk Warriors ini tergabung di grup A, bersama tuan rumah Meksiko, Republik Ceko, dan Afrika Selatan. Grup yang berat, tapi Korea Selatan membuktikan diri tidak gentar. Di laga pertama melawan Republik Ceko, mereka sempat tertinggal lebih dulu lewat sundulan Ladislav Krejci di menit ke-59. Tapi semangat pantang menyerah Son Heung-min dan kawan-kawan tidak padam begitu saja. Korea Selatan bangkit, membalikkan keadaan lewat gol Wang In-beom di menit ke-67. Dan tak lama berselang, Oh Hyun-gyu menutup laga dengan gol kemenangan di menit ke-80. Over the top, Hwang and continued that run. Oh, he's in the middle and Oh scores! Skor akhir, 2-1 untuk Korea Selatan. Comeback yang benar-benar membanggakan untuk membuka kampanye mereka di Piala Dunia 2026. Sekarang kita geser ke Qatar. Tuan rumah edisi sebelumnya ini tergabung di grup B, bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan Bosnia. Di laga pembuka, Qatar berhadapan dengan tim kuat Eropa, Swiss. Swiss unggul lebih dulu lewat eksekusi penalti Bril Embolo di menit ke-17. Qatar tertekan sepanjang pertandingan, tapi mereka tidak menyerah. Drama baru terjadi di masa injury time, tepatnya menit ke-90+4. Sebuah gol bunuh diri dari bek Swiss, Miro Moheim, memaksa laga berakhir imbang 1-1. Bukan kemenangan, tapi tetap saja, ini poin pertama sepanjang sejarah keikutsertaan Qatar di Piala Dunia. Sebuah pencapaian yang layak dirayakan, meski datang lewat jalan yang tidak terduga. Berikutnya, ada kejutan besar dari Australia. Socceroos ini tergabung di grup D, satu grup dengan tuan rumah Amerika Serikat, Turki, dan Paraguay. Banyak yang menjagokan Turki, yang baru kembali ke Piala Dunia setelah 24 tahun absen. Tapi siapa sangka, Australia justru tampil sebagai kuda hitam yang mengejutkan semua orang. Nestori Irankunda membuka keunggulan Australia di menit ke-27 lewat serangan balik cepat. That's a lovely touch, and that's a lovely finish, and it's Australia who strike first. Lalu Conor Metcalfe menggandakan keunggulan di menit ke-75 dengan tendangan kaki kiri yang indah. And do the substitutes have an immediate impact, because Australia are coming forward, and they've made it too. Skor akhir, 2-0 untuk kemenangan Australia. Sebuah kemenangan bersejarah, sekaligus membalas dendam atas nama tim-tim Asia yang sebelumnya selalu kalah dari Turki di Piala Dunia. Sekarang kita lihat Jepang. Samurai biru ini tergabung di grup F, bersama Belanda, Swedia, dan Tunisia. Laga pembuka mereka langsung berhadapan dengan raksasa Eropa, Belanda. Pertandingan ini benar-benar penuh drama.
Belanda 2 kali unggul lewat gol Virgil van Dijk dan Crescencio Somerville. Tapi Jepang menunjukkan mental baja, 2 kali pula mereka bangkit dari ketertinggalan. Keito Nakamura menyamakan kedudukan lebih dulu, lalu Daichi Kamada menjadi pahlawan di menit ke-89 lewat sundulan dramatis. Laga berakhir imbang 2-2, hasil yang membuat rekor sempurna Belanda melawan wakil Asia di Piala Dunia akhirnya terhenti. Lanjut ke Iran, tim Meli ini tergabung di grup G, bersama Selandia Baru, Belgia, dan Mesir. Laga pembuka melawan Selandia Baru juga tak kalah dramatis. Elijah Jas dari Selandia Baru tampil gemilang dengan mencetak 2 gol. Tapi Iran 2 kali bangkit dari ketertinggalan, lewat gol Ramin Rezaian dan Mohammad Mohebi. Pertandingan berakhir imbang 2-2, hasil yang membuat seluruh tim di grup G sama-sama mengoleksi 1 poin. Persaingan di grup ini benar-benar masih terbuka lebar untuk semua tim. Sekarang giliran Arab Saudi. The Green Falcons ini tergabung di grup H, satu grup berat bersama Uruguay, Spanyol, dan Tanjung Verde. Menghadapi tim kuat Amerika Selatan, Uruguay, banyak yang meremehkan peluang Arab Saudi. Tapi mereka justru memberi kejutan lewat gol Abdullah Al-Amri di menit ke-41. Uruguay terus menekan sepanjang babak kedua, dan baru berhasil menyamakan kedudukan lewat Maximiliano Araujo di menit ke-80. Laga berakhir imbang 1-1, hasil positif untuk Arab Saudi, mengingat lawan yang mereka hadapi adalah salah satu tim unggulan dari Amerika Selatan. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak berat. Irak, satu-satunya wakil Asia yang lolos lewat jalur playoff, tergabung di grup I bersama Norwegia, Prancis, dan Senegal. Grup yang berisi juara dunia, langsung membuat langkah Irak terjal sejak awal. Di laga pembuka melawan Norwegia, Erling Haaland tampil menggila dengan mencetak 2 gol. Irak sebenarnya sempat menyamakan kedudukan lewat sundulan Aymen Hussein di menit ke-39. Tapi Norwegia terlalu tangguh, menambah gol lewat Leo Ostigar, dan ditutup dengan gol bunuh diri yang tak disengaja oleh Aymen Hussein sendiri di masa injury time. Skor akhir, 4-1 untuk kemenangan Norwegia. Kekalahan yang cukup telak, tapi perjuangan Irak sepanjang laga tetap mendapat banyak pujian dari para pengamat. Selanjutnya, ada Yordania. Tim debutan ini tergabung di grup J, satu grup dengan juara bertahan Argentina, Austria, dan Aljazair. Sebagai debutan, ekspektasi terhadap Yordania memang tidak terlalu tinggi. Tapi di laga pembuka melawan Austria, mereka mencatat sejarah. Meski tertinggal lebih dulu lewat gol Romano Smith, Yordania berhasil menyamakan kedudukan lewat Ali Olwan di menit ke-50. Gol itu sekaligus menjadi gol pertama sepanjang sejarah Yordania di putaran final Piala Dunia. Sayangnya, gol bunuh diri dan eksekusi penalti membuat Austria akhirnya menang 3-1. Tapi catatan sejarah Ali Olwan tetap menjadi momen membanggakan bagi Yordania. Dan terakhir, Uzbekistan. Tim debutan lainnya ini tergabung di grup K, bersama Kolombia, Kongo, dan Portugal. Laga pembuka melawan Kolombia berjalan cukup berat bagi Uzbekistan. Mereka sempat tertinggal, namun berhasil menyamakan kedudukan lewat Abosbek Faizulov di menit ke-60. Gol itu menjadi gol pertama sepanjang sejarah Uzbekistan di Piala Dunia. Sayangnya, Kolombia kembali unggul lewat gol Luis Diaz, dan menutup laga dengan gol tambahan di masa injury time. Skor akhir, 3-1 untuk kemenangan Kolombia. Meski kalah, debut Uzbekistan tetap meninggalkan kesan positif berkat determinasi mereka sepanjang laga. Itulah rangkuman perjalanan para wakil Asia di pertandingan awal Piala Dunia 2026. Dari 9 pertandingan, wakil Asia berhasil memetik 2 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Sebuah catatan yang sebenarnya tidak buruk sama sekali, mengingat banyak dari mereka harus menghadapi tim-tim unggulan dunia. Tapi ini baru laga pertama.
Pertanyaan besarnya sekarang, mampukah para wakil Asia ini mempertahankan momentum mereka di pertandingan-pertandingan berikutnya? Akankah mereka bisa berbicara banyak dan melangkah lebih jauh ke 32 besar? Atau justru, mereka harus pulang lebih awal dari pesta sepak bola terbesar di dunia ini?